Ibu yang di belakang sudah ngantuk. Iya Bu. Ibu mau saya kasih amalan supaya nggak ngantuk. Dulu nenek saya pernah ngasih amalan sama saya. Kok amalan yang dikasih Ustaz? Nenekku nggak punya duit, makanya yang dikasihnya amalan. Amalannya begini Bu. Arif, kalau nanti kau hadir di majelis ilmu, tiba-tiba ngantuk, masukkan 2 jempol tanganmu ke dalam mulut, kemudian ambil air ludah dari langit-langit, sapukan ke alis mata, baca sholawat 3 kali. Insya Allah ngantuknya hilang. Boleh praktekkan. Tapi kalau sudah ibu praktekkan ngantuknya nggak hilang-hilang juga, tolong minta ludah kawan sebelah. Insya Allah 3 hari nggak ngantuk-ngantuk. Teringat selalu bau jigong. Ibu, bapak, orang-orang tua saya, karena saya berasal dari Medan. Di Medan itu tanah Melayu, jadi tak lengkap rasanya kalau tak diiringi pantun. Jadi bapak ibu saya kasih pantun dulu, terkhususnya ibu-ibu yang di belakang. Si daun salam bungkus ketupat, ambil keranjang letakkan nanas. Ibu yang jawab salamku dengan semangat, kudoakan segala hutang dan cicilannya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ibu yang banyak hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan juga Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad, yaitu Bapak Dr. Abdul Wahab Abdul Qahar MSI. Ustaz ini pandai-pandai dan orang sembarangan. Mohon maaf. Kemudian yang sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz Karyumi, insyaallah sudah menjemput saya, mengantarkan saya kemana-mana. Insyaallah sampai tanggal 15 saya di Samarinda. Beliaulah yang selalu menemani. Kita berdoa Bapak Ibu, beliau selalu Allah berikan kesehatan, Allah berkahi keluarganya, jadi keluarga sakit mawaddah warahmah. Mudah-mudahan istrinya nambah. Banyak yang amin Ustaz. Kemudian hadir juga di sini grup hadroh atau grup salawatan Safa'atul Ikhwan, Masya Allah, Safa'atul Ikhwan. Yang sudah tadi banyak ya Bu, bawakan selawat-selawatnya. Masih muda-muda Bu. Kalau Ibu ada anak gadis, bolehlah dilirik-lirik satu persatu. Jangan saya istri, alhamdulillah masih satu. Istri masih satu, anak sudah 2. Kok masih satu Ustaz? Ya masih satu, kan gak dibatasi Pak, hanya 4 batasnya ya Pak. Betul Pak? Bu, Pak. Bu, Pak. Bu,
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. Kata Allah sampai 4. Ibu kalau nggak setuju dengan poligami silahkan, tapi jangan gugurkan ayat Allah. Setuju Bu? Tetap nggak setuju Pak. Mohon maaf saya Pak. Inilah sanggup saya. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu, orang-orang tua saya, seluruh jamaah yang insya Allah kita hadir di sini, mudah-mudahan yang banyak hutang Allah lunaskan hutangnya. Amin. Yang sakit Allah angkatkan penyakitnya. Yang belum Allah karuniakan anak, segera Allah berikan anak. Yang belum dapat jodoh, supaya Allah pertemukan dengan jodohnya. Amin ya Rabbal. Kalau beli juga kerajaan Pak, lautnya bersih indah pantainya. Kalau Bapak Ibu suka lihat Ustadz Abdul Somad, sayalah duplikatnya. Apalagi kalau dari samping Bu, mirip nggak Bu? Mirip ya Bu? Mirip. Kalau saya juga di Medan puas KW. KW itu tahu? Arti KW tahu Bu? KW itu palsu. Berarti yang duduk di sini Ustadz Abdul Somad senang kali lah gue. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita duduk berkumpul di sini Bapak Ibu. Tidak lain dan tidak bukan adalah menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperingati hari kelahiran beliau. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir diutus Allah, termasuk manusia yang paling mulia. Bahkan bukan hanya manusia, tapi makhluk yang paling mulia. Imam Syarwani mengatakan di dalam kitabnya Hawashi Syarwani, kata beliau, innal laili afdalu fi maulidi syad. Sesungguhnya malam yang paling mulia adalah malam kelahiran orang yang paling mulia. Tsumma Lailatul Qadar, baru kemudian malam Lailatul Qadar. Tsumma Lailatul Jum'ah, baru kemudian malam Jum'ah. Tsumma Lailatul Isra, baru kemudian malam Isra. Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam paling mulia? Karena Bapak Ibu, kalau tidak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada malam Lailatul Qadar. Kalau tidak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada malam Jumat beserta keutamaannya. Kalau tidak lahir Nabi Muhammad, tidak akan ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan dalam hadits qudsi kata Allah, tidak akan diciptakan Allah dunia ini kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi Muhammad ini Nabi paling mulia, manusia paling mulia. Ibu kenal Nisa Sabian? Bu, Ibu kenal Nisa Sabian? Di mana jumpa? Udah pernah jumpa? Belum. Jadi kok bilang kenal? Kenal Ustaz, nengok di YouTube. Kenapa Nisa Sabian itu bisa terkenal? Karena lagunya tentang Rasulullah. Bukan selawat yang terkenal karena Nisa Sabian, tapi Nisa Sabian yang terkenal dengan selawatnya. Syafa'atul Ikhwan. Bukan nanti terkenal selawat gara-gara Syafa'atul Ikhwan, tapi Syafa'atul Ikhwan terkenal karena membawa selawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sedih kita ya Bapak Ibu. Dulu ada orang bilang begini, Nabi Muhammad itu kan gak ikut memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia.
Ingat Pak, yang ngomong itu. Kita doakan dapat hidayah ini. Memang zahirnya Nabi Muhammad gak ikut merebutkan kemerdekaan. Zahirnya gak ikut. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, kita gak boleh lupa dengan sejarah. Indonesia merdeka tidak terlepas dari kalimat takbir. Siapa yang mengenalkan kalimat takbir itu kepada umat Islam kalau bukan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mendekatkan paham begini Bapak Ibu. Ibu punya anak, bapak punya anak. Dari kecil dirawat, dibesarkan, disekolahkan, besar jadi pejabat, jadi orang kaya. Sudah jadi pejabat, sudah jadi orang kaya ngomong, aku jadi pejabat ini gak ada ikut campur ayah dan emak. Aku punya harta ini gak pernah ikut campur ayah dan ibunda. Kira-kira anak yang ngomong gini, anak durhaka gak? Anak durhaka gak? Walau secara zahir ayahnya gak ikut kampanye, seandainya gak ikut kampanye kalau dia mau jadi pejabat. Walau secara zahir ibundanya gak memberikan duitnya untuk buat usaha. Tapi ingat, yang membesarkan dan merawatnya siapa? Apa mungkin dia bisa sukses tanpa dari dukungan dan doa orang tuanya? Gak bisa. Nabi Muhammad tidak ikut merebutkan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi kalimat takbir itu mengenalkan kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu kecil Bapak Ibu kalau untuk Indonesia. Bahkan tadi kata Allah, dunia ini tidak diciptakan Allah kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah menunjukkan cinta dan sayangnya kepada kita Bapak Ibu. Sekarang kita, bagaimana cinta dan sayang kita kepada baginda Rasulullah? Anak-anak, Ustaz kasih 5 pertanyaan. Yang bisa jawab dikasih hadiah. Berangkat haji bagi yang mampu. BKM sudah begini. Ustaz ini kok nambah-nambah nih, berangkat haji berapa mau dikasih? Dengarkan ceramah Ustaz, nanti di akhir ceramah ada pertanyaan. Pertanyaannya dari inti ceramah ini. Nah, insya Allah siapa yang jawab dikasih hadiah. 3 laki-laki, 2 perempuan. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu tidak. Ya Bu, sabar-sabar aja. Kalau nanti Bapak Ibu menunjukkan cinta sayangnya kepada kita, di dunia sudah dibuktikan lagi Pak. Sudah dibuktikan lagi. Kapan Nabi membuktikan? Satu-satunya manusia yang ketika mau meninggal dunia diberikan kabar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah tahu Nabi Muhammad pasti menerima ketetapan Allah. Berbeda dengan saya. Nabi Muhammad datang Jibril. Muhammad, ya Jibril, aku disuruh Allah nyampaikan pesan samamu. Apa pesannya? Nanti malaikat Jibril datang cabut nyawamu. Silakan. Kalau itu ketetapan Allah, aku terima Jibril. Nabi Muhammad, kalau saya Pak, umpama saya datangi malaikat Jibril. Ini umpama. Jibril, ya Jibril. Soalnya Ustaz bilang Jibril. Ini misal ya Bu. Ya Jibril. Nanti malaikat Israel mencabut nyawamu, aku disuruh Allah nyampaikan ini samamu. Kira-kira saya ngomong sama Jibril apa? Saya bilang sama Jibril, Jibril, nantilah dulu. Rumah belum lunas, Jibril. Kredit mobil belum lunas, anak masih kecil. Ini jawaban saya Pak, mungkin. Tapi Nabi Muhammad tidak itu jawabannya. Karena Nabi Muhammad menerima ketetapan Allah. Namun begitu ketika malaikat Israel mau mencabut nyawa Nabi Muhammad, disampaikan Jibril, Rasulullah bertanya sama Nabi Muhammad,
Rasulullah bertanya sama Jibril. Apa kata Rasulullah? Jibril, kalau malaikat Israil ingin mencabut nyawaku atas perintah Allah, apa jaminan yang diberikan Allah buatku Jibril? Oh, minta jaminan Muhammad. Iya Jibril. Tadi Allah bilang lewat hadis qudsi, kata Allah, innal haramtu jannataka sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya Muhammad, aku haramkan surga itu dimasuki nabi-nabi yang lain sampai engkau terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Apakah sampai di situ Bapak Ibu? Tidak. Itu kan jaminan buatku, jaminan buat umatku. Bagaimana Jibril? Allah bilang tadi Muhammad, innal haramtu jannataka sa'iril umami hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya Muhammad, aku haramkan surga itu dimasuki umat-umat nabi yang lain sampai umatmu yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Diharamkan Allah umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa masuk ke dalam surga sebelum kita Bapak Ibu yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Begitulah cintanya Nabi dengan kita. Mau meninggal dunia masih ingat kita. Dia nggak tanya Fatimah mana, hartaku mana, mana ontaku, mana jubahku, mana istriku, mana jabatanku. Tidak itu yang ditanya baginda Rasulullah, dan itu dia tidak teringat sedikit pun. Siapa yang dia ingat? Kita umatnya. Mau meninggal dunia. Kalau kita Pak mau meninggal dunia, panggil anak, Ucok, kumpul kelem. Kenapa ya? Kayaknya nggak lama yang lewat nih. Udah batuk-batuk, sesak, udah begini. Robert lah ya kalau rumah sakit nanti dibilang COVID. Udahlah ya, tahan-tahankannya aja lagi gini. Jadi ayah ngapain manggil kami, ngumpul kami? Ayah mau wasiat. Wasiat apa ya? Saya mau bagi-bagi dulu harta. Ini rumah ini jangan kalian ambil, ini untuk adik kalian yang paling kecil. Oh iya ya. Yang nomor 2 mana? Kau kan nomor 1 cok. Yang nomor 2 mana? Yang nomor 2 si Tono mana si Tono? Panggil no, sini no. Gak ada nama Tono sini ya Pak. Mohon maaf kalau ada persamaan nama. No, sini no. Iya ya. Nanti no, tanahmu nanti yang di bagian barat sana ya no. Oh iya ya. Semua dibagi Pak. Terakhirnya lupa bagi yang paling besar. Dia yang ngumpul adiknya, dia pula yang nggak kebagian. Nanya sejoknya dia, bagianku mana ya? Datang ayahnya bilang, oh cok, bagianmu nanti cok yang di pinggir-pinggir sungai Mahakam sana dulu. Ada suratnya ya? Nggak ada, masih sengketa cok. Sengketa tuh masih ingat kita bawa ibu kalau mau meninggal dunia. Nabi Muhammad bukan harta yang dia ingat, siapa kita? Bahkan Rasulullah merasakan sakit Pak ketika malaikat Jibril mencabut nyawanya. 3 kali Rasulullah merintih kesakitan. Sampai Jibril memalingkan wajahnya. Jibril nggak sanggup lihat. Apa kata baginda Rasulullah? Muhammad, Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu Jibril? Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah merasakan kesakitan? Gak sanggup aku melihatmu Muhammad. Nabi Muhammad nanya, ini sakit sakaratul maut itu Jibril? Benar ya Muhammad. Nanti rasa sakit sakaratul maut seperti yang dirasakan ini, yang dirasakan umatku nanti. Betul Muhammad. Apa kata baginda Rasulullah? Jibril, dahsyat sakitnya Jibril. Umatku gak akan sanggup Jibril. Sampaikan kepada Allah Jibril, biarlah seluruh umatku yang merasakan rasa sakit sakaratul maut daripada sakit itu kepada Jibril. Cekrek. Itu yang paling enak. Seandainya daging kita ini dikuliti, itu yang enak. Gak sanggup kita. Nabi mau menanggungnya. Bahkan ketika di akhirat dibangkitkan Allah, dibangkitkan malaikat Jibril dan Mikail Rasulullah. Ini dunia dilulantarkan Allah. Gunung-gunung, bukit-bukit,
Gedung-gedung pencakar langit berterbangan seperti kapas. Dunia ini dihancurkan Allah, air lautan tumpah ke daratan. Di saat itu semua makhluk mati, malaikat pun mati. Hanya ada Allah. Hanya ada Allah. Di saat itu apa kata Allah? Limanil mulkil yaum. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana penguasa-penguasa yang sombong dengan jabatannya? Mana si popcorn itu? Popcorn siapa? Macron, popcorn pula, popcorn makanan. Mana pemimpin-pemimpin dunia? Mana Jokowi? Ditanya, nggak ada, nggak ngomong Pak. Nggak ada yang ngomong. Nggak ada satupun pemimpin-pemimpin dunia nggak ada ngomong. Allah zat yang tunggal saat itu. Dibangun, dipanggil Allah malaikat Jibril dan Mikail. Jibril, Mikail bangun, kene, bangun nih. Nampak. Kira-kira begitu dalam kitab nggak ada tuh. Kalau dalam kitab nggak ada kene, tak omongnya nggak ada. Itu kan bahasa saya. Ada orang Jawa di sini Pak. Banyak. Orang Batak banyak. Orang Medan ada orang Medan. Ada orang Medan tunjuk tangan dulu. Mana tahu nanti aku diundangnya makan di rumahnya. Nah ditarik ibu itu cepat tangannya nggak jadi lah. Udah tunjuk tangan dan aku bilang diundang makan tarik lagi. Sini datang Jibril Mikail. Ngapain ya Allah? Kalian turun ke dunia, kalian cari kuburan kekasihku Muhammad. Siap. 86 berangkat. Berangkat Jibril sama Mikail. Keliling-keliling di dunia nyari kuburan Nabi Muhammad, nggak ketemu. Bingung mereka nyari sama Allah, ya Allah, udah capek kami keliling-keliling, nggak tahu kami di mana kuburan Nabi Muhammad. Sujud kalian, sujud malaikat Jibril. Dalam sujud Allah berikan petunjuk. Mereka tahu di mana kuburan Nabi Muhammad SAW. Dibangunkan Nabi Muhammad dari kuburnya. Duduk Nabi Muhammad, lihat ke kanan Jibril, lihat ke kiri Mikail. Apa kata Rasulullah? Jibril, ada yaumi Jibril. Ini hari apa Jibril? Ini kiamat, ini hari pembalasan Muhammad yang dijanji-janjikan Allah dalam Al-Quran. Ini hari pembalasan Jibril. Iya Muhammad. Lantas apa yang dikatakan baginda Rasulullah? Apakah dia tanya mana anakku, mana putriku, mana ayahku, mana ibuku, mana pamanku, mana kakekku? Bukan itu yang ditanya oleh baginda Rasulullah. Namun yang ditanya oleh baginda Rasulullah, aina ummati Jibril? Aina ummati Jibril? Di mana umatku Jibril? Kita Pak yang ditanya baginda Rasulullah ketika pertama kali bangkit dari kuburnya. Jibril bilang, enggak tahu kami Muhammad di mana kuburan, di mana umat. Jadi kalian ngapain ke sini? Kami diperintahkan Allah bawamu ke surga, bawa ke surga, masukkan ke dalam surga. Itu yang dikatakan Allah sama kami. Oh, jadi kita mau berangkat ke surga? Iya Muhammad, ayo. OTW orang. Wah, naik Grab. Grabnya murah. Kan Grab Gojek yang keliling-keliling. Naik berangkat sampai di surga Pak. Sampai di surga Nabi Muhammad bingung Bu. Jalan maju mundur, gak pakai cantik ya Bu. Nanti maju mundur, cantik itu saat ini. Bingung Nabi Muhammad. Ditanya sama Allah, Muhammad apa yang kau bingungkan? Aku bingung ya Allah sekarang umatku di mana, bagaimana keberadaan mereka. Jadi apa mau izinkan aku keluar dari surga ini ya Allah? Sujud Nabi Muhammad tak ubahnya seperti kita sujud waktu sholat Bapak Ibu. Kalau tidak diizinkan Allah keluar dari surga, tak berhenti baginda Rasulullah sujud kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Nah, dia dapat nikmat Pak, udah enak dia di surga. Tapi dia tinggalkan nikmat tadi, dicarikan kita umatnya. Coba bayangkan. Ada pemimpin sekarang begitu Pak, dapat nikmat dia di atas, tinggalkan yang nikmat itu dicari ke kita rakyat-rakyatnya. Ada? Ada Bu? Ada. Jangan takut, nggak apa-apa. Kita bukan kampanye kok. Saya nggak tahu ya di sini juga ada atau tidak. Jadi kalau usah singgung-singgung itu di Medan itu pun di sana begitu juga. Banyak orang kadang-kadang gara-gara pilkada rusak silaturahmi. Calon yang 1, 2 selesai pilkada citika-citiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Pendukung-pendukungnya nggak teguran sampai mati coba. Ini salah. Ditinggalkannya Bu surga, carinya kita. Di sini ada nggak Panjat Pinang Pak?
17 Agustus Panjat Pinang. Kalau di Medan ada namanya Panjat Pinang. Sini apa namanya? Panjat Kucang. Sama Panjat Pinang juga. Panjat Pinang tiap tahun kita buat, Pak. Kalau Panjat Pinang itu Bu yang paling tersiksa yang di atas atau di bawah? Di bawah. Kalau saya lah kira-kira di atas atau di bawah tuh? Jujur Pak, jujur. Hah? Jangan karena segan-segan bawa Ustaz juga. Kalau memang di Bapak bilang di atas, tahu nggak sadar dirinya saja saya kurus. Ya memang karena kurus kan jadi Ustaz Abdul Somad. Kalau gemuk nggak mirip saya, Pak. Makanya nggak mau saya gemuk-gemuk. Tapi satu hari itu saya makannya 2 kali aja. Makan siang sama makan malam. Makannya sikit makan. Kalau yang di atas itu Bu nggak capek, yang lebih capek di bawah. Yang di bawah itu terkadang mohon maaf kepalanya dipijak ke kiri, dipijak ke kanan. Kadang-kadang lubang hidungnya Bu sampai ke muka Pak. Ada yang lebih parah lagi Pak, lab streaming. Orang lab streaming dia lagi bawa Panjat Pinang menuju tiang. Enakan orang dipijak jalannya melorot, masuk Facebook lagi. Malu, tapi nggak masalah. Dia bilang apa? Nggak apa-apa. Kalaupun sakit leherku sakit nggak apa-apa. Malu pun malu nggak apa-apa. Yang penting kau nyampe ke atas. Di atas itu ada skuter, ada kulkas, ada TV, ada sepeda motor. Tapi kuponnya bukan sepeda motor yang jangkung. Kupon. Udah dapat TV, udah dapat nikmat di atas, kalau nggak turun. Udah di bawah kita bagi-bagi. Yang begitu Panjat Pinang, Pak. Kan begitu, dapat di atas bawa turun, kita bagi-bagi. Gak ada orang Panjat Pinang udah dapat kompor di atas, dia turun ke bawah, dia ngomong sama teman-temannya, woi aku pulang dulu ya, kalian carilah, aku udah dapat kompor, terserah kalian mau dapat apa lagi cari kalian sendiri. Lengkap Pak, dikoyok sama masa. Kan begitu Panjat Pinang. Ya, kita kadang-kadang capek Pak di bawah, dipijak-pijak di bawah, jual sampai ke atas tinggi. Udah dapat nikmat di atas, lupa dia bawa ke bawah bagi-bagi sama kita. Nabi Muhammad itu pemimpin dunia akhirat, dapat nikmat di surga, dia cari kita di bawah. Di saat itu Pak di padang mahsyar keluar Rasulullah dari surga, ummati, sini umatku sini. Semua mengejar. Umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa juga ikut mengejar baginda Rasulullah. Si Makron baru sadar, ya Allah, ternyata Muhammad itu benar Nabi terakhirmu ya Allah. Ya Allah, ternyata benar Muhammad yang bisa memberikan syafaat hari ini ya Allah. Nyesalah ya Allah, menghinanya ya Allah. Di saat itu baru dia nyesal Bapak.